Mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana saya dapat si pendeta aneh ini sehingga Gibbon, biksu tukang lukis dan kaligrafer yang nyeleh ini? Dari sini guys, dari buku karya Shumyo Masuno, ya seorang petapa Zen juga. Judulnya Seni Menyederhanakan Hidup, 100 Kebiasaan Sehari-hari untuk Hidup yang Tentram dan Bahagia. 100 guys. Dan dia saya dapatkan di kebiasaan ke-28 halaman 57. Jadi kan pengantar dulu, intermezzo dulu. Ajaran dari para pertapa itu kan mereka tidak boleh melekat. Bahkan mereka tidak boleh punya kepemilikan. Bahkan di daerah yang sangat ekstrim, mereka tidak punya tanda pengenal. Namun Senggai, menjelang ajal, murid-muridnya berkumpul untuk mendengar permintaan terakhirnya. Apa yang dia bilang? Aku tidak mau pergi bersama kematian. Siswa-siswanya, murid-muridnya yang ada di sekitarnya tentu saja mendengar ini tidak langsung menilainya mentah-mentah. Mereka berpikir, mereka berdiskusi di dekat ranjang kematian Senggai. Dan Senggai kembali bilang, tetap saja, aku tidak mau pergi bersama kematian. Si penulis buku ini menilai kata-kata itu dengan agak harsh ya, dengan agak keras ya. Mengatakan bahwa si Senggai ini yang masuk bertapa sejak umur 11 tahun dan sudah menjalani pembelajaran selama 88 tahun sampai menjelang ajalnya, sudah dikatakan tercerahkan lah, tapi dia masih melekat. Nah itu membuat saya penasaran, kok bisa ada biksu dengan nama sebesar itu yang tanda petik sesesat itu masih mau melekat pada kehidupan. Saya carilah dia sehingga Gibbon, muncullah cerita-cerita tadi. Dan saya ya lagi-lagi ini subjektif ya. Saya rasa justru karena ini keluar dari mulut Senggai Gibbon bahwa dia melekat pada kematian, bahwa dia bilang dia tidak mau pergi bersama kematian, itu pembelajaran lagi untuk kita. Bagaimana? Jadi seolah-olah si Senggai bahkan di ranjang kematiannya tuh bilang, lihat nih, saya sekalipun yang sudah 88 tahun ada dalam jalan pertapaan, itu kalau biksu Zen ya, yang setahu saya, yang saya baca, yang saya nonton, mereka itu betul-betul lepas dari dunia. Makannya mereka bukan mereka yang pilih, pakaian hanya satu jenis, ya jelas selibat, tidak berpasangan, rambut digundul dan seterusnya. Tidak ada sama sekali kelekatan dalam dunia. Saya pun kalau bisa bilang seperti itu, berarti memang manusia itu kalau ingin melepas kelekatan dari dunia, itu hebat. Yaitu bahwa kelekatan kita kepada dunia itu natural. Ketika kita ingin tercerahkan atau ingin melepaskan kejitan dari dunia itu, ya itu skill, itu menuntut perjuangan. Itu tidak mudah. Itu mungkin yang dia bilang. Saya jadi ingat sebuah buku yang saya baca di berapa tahun lalu ya, waktu saya masih kuliah kayaknya. Buku itu bilang kelekatan manusia pada dunia itu lahir bersama mereka. Jadi sangat mudah bagi kita untuk mencintai dunia, mencintai harta, tahta, makanan, wanita, laki-laki, lawan jenis. Ketertarikan dunia seperti itu lahir bersama kita. Sangat mudah untuk didapatkan. Iya, itu buku agama. Tapi memang agak pemikiran juga. Untuk melepas diri dari semua itu ya berarti memang butuh skill, memang butuh perjuangan, harus disengaja. Harus disengaja.
Bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan hanya dengan menjalani hidup tanpa merenung, tanpa berpikir, tanpa beribadah. Ya.